Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai konsep penegakan hukum di Indonesia. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Alisa Zahra, dan yang kedua Hairunisa. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Suatu tata sosial berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan paksaan, yaitu menetapkan tindakan paksaan tersebut di dalam undang-undang. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak menaatinya. Secara formal dapat didefinisikan sebagai sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, serta terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan cara negara dalam menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Pengertian penegakan hukum. Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tegak, yang artinya berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Penegakan hukum adalah aturan, perilaku, atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan, keamanan, dan stabilitas politik. Maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan, maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang telah adil. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya, yang pertama, perangkat hukum. Perangkat hukum di sini adalah yang mencakup hukum material dan hukum acara. Karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat, maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan, dan yang lainnya, ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Yang kedua, penegakan hukum. Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Yang ketiga, kesadaran hukum. Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Yang keempat, faktor sarana atau fasilitas sarana diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, faktor masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan masyarakat. Yang keenam, faktor alat canggih atau modern alat-alat canggih. Diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegakan hukum dalam menangani perkara. Hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hairunisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alisa Zahra, yaitu C. Penegakan hukum di Indonesia. 1. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai sumber hukum negara tertinggi di tertib hukum di Indonesia. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undangan yang bersumber berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Legal order merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara tertib dituangkan dalam ketetapan MPR No. 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. Dan 7. Peraturan daerah. 2. Penggolongan hukum di Indonesia. Adapun penggolongan hukum didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Hukum menurut wujud dan bentuk. 2. Hukum menurut wilayah berlakunya. 3. Hukum menurut waktu. 4. Hukum menurut isi. 5. Hukum menurut fungsi. Dan keenam, hukum menurut sifat. D. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk lembaga penegakan hukum, antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau keadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum. 1. Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. 2. Kejaksaan. Setelah kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, maka kepolisian memberikan berita acara pemeriksaan atau BAP kepada kejaksaan. 3. Kehakiman merupakan suatu lembaga dari kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.